Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, sekarang kita masuk kasus lain tentang online ini, yaitu hukum justip, yaitu justip singkatan dari jasa titip. Jadi hukum justip ini, jasa titip, ya. Nah, dari penelusuran fakta yang ada, terdapat dua macam fakta justip, jasa titip. Ada dua macam fakta, ya, justip ini. Maka harus diperhatikan betul. Yang pertama, fakta pertama adalah justip tanpa transfer uang lebih dulu kepada pemberi jasa sebelum dia belanja barang. Jadi justip ini, jasa titip, ya. Pertama itu justip, ya. Fakta pertama, justip tanpa transfer uang lebih dulu kepada pemberi jasa sebelum dia belanja barang. Mekanismenya begini. Pemberi jasa titip memberi info berupa foto dan daftar harga di akun sosmed miliknya ketika dia mengunjungi toko atau mal tertentu. Jadi pemberi jasa titip itu memberi foto berupa memberi info berupa foto dan daftar harga di akun sosmed miliknya ketika dia mengunjungi toko atau mal tertentu. Dia jalan-jalan di mal, jalan-jalan di toko, kemudian ada barang, ada info, dia foto-foto, kemudian di upload di sosmed di akun dia, kemudian dikasih harga. Nah, itu yang pertama, mekanismenya begitu. Kemudian kedua, customer yang berminat lalu meminta pemberi jasa untuk membeli barang-barang tertentu yang diinginkan customer menggunakan uang pemberi jasa. Menggunakan uang pemberi jasa, ya. Nah, yang ketiga, customer kemudian mentransfer uang kepada pemberi jasa untuk membayar harga barang, kemudian ongkos jasa titip dan ongkos kirim. Jadi customer itu mentransfer uang kepada pemberi jasa untuk membayar 1, harga barang, 2, jasa titip, 3, ongkos kirim. Pemberi jasa titip lalu mengirim barang kepada customer. Nah, itu adalah fakta yang pertama. Jadi fakta yang pertama, Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi jasa titip ini fakta yang pertama tanpa transfer uang lebih dulu. Nah, kepada pemberi jasa sebelum dia belanja barang. Mekanismenya begini misalnya. Langkah pertama, pemberi jasa titip itu memberi info berupa foto dan daftar harga di akun sosmed miliknya ketika dia mengunjungi satu toko atau mal. Kemudian customer yang berminat lalu minta kepada pemberi jasa untuk membelikan barang-barang yang diinginkan oleh customer menggunakan uang pemberi jasa. Kemudian customer setelah itu mentransfer uang sebanyak harga barang, kemudian ongkos jasa titip, lalu ongkos kirim. Lalu pemberi jasa titip itu ngirim barang ke customernya. Fakta yang kedua, hukum justip ini, jasa titip yang kedua adalah yaitu justip dengan transfer uang lebih dulu dari customer kepada pemberi jasa sebelum dia belanja barang. Jadi transfer dulu. Nah, mekanismenya pemberi jasa titip memberi info berupa foto dan daftar harga di akun sosmed miliknya ketika dia mengunjungi toko atau mal tertentu. Kemudian customer yang berminat lalu mentransfer uang untuk membeli barang termasuk uang jasa yang diminta dan juga ongkos kirim. Nah, lalu pemberi jasa titip pemberi justip ini lalu membeli barang yang diinginkan oleh customer menggunakan uangnya customer. Lalu pemberi jasa titip itu mengirim barang tersebut kepada customer. Nah, itu adalah fakta dari justip, jasa titip, ya. Fakta jasa titip, Bapak Ibu, ya, fakta dari jasa titip. Nah, sekarang kita lihat ada dua fakta itu. Hukum syara untuk fakta pertama, yaitu haram hukumnya justip untuk fakta pertama, yaitu justip tanpa transfer uang lebih dulu kepada pemberi jasa sebelum dia belanja barang. Ini haram hukumnya. Alasan keharamannya
terjadi penggabungan antara qard dengan akad ijarah. Ada dua transaksi untuk satu barang. Yaitu apa? Terjadi penggabungan akad qard, akad pinjaman dengan akad ijarah. Akad pinjaman dengan akad ijarah. Yaitu akad pinjaman adalah tadi si pemberi jasa titip itu memberi pinjaman kepada customer. Akad ijarah itu sekaligus di dalamnya minta upah. Ada upah. Ya, aspek upahnya tadi. Karena ngirim transfer itu dia bukan hanya yang dipinjamkan tapi berikut upahnya, ijarahnya dan juga ongkirnya. Nah, akad qard pinjaman terjadi ketika pemberi jasa tadi membeli barang dengan uang dia sendiri, bukan dengan uang customer. Karena customer belum transfer. Kemudian akad ijarah jasa terjadi ketika pemberi jasa membelikan barang dan mengirimkan barang yang diminta oleh customer, kemudian dia mendapat upah. Padahal sudah ada dalil Bapak Ibu yang mengharumkan penggabungan dua akad, yaitu qard dengan akad mu'awadhah, yaitu tijarah komersial seperti jual beli, ijarah dan sebagainya. Jadi sudah ada dalil yang mengharamkan penggabungan dua akad, yaitu penggabungan akad qard pinjaman dengan akad mu'awadhah, yaitu akad komersial seperti jual beli, ijarah dan sebagainya. Nah, dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, la yakilu salfa bai'un. Jadi tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli atau akad ijarah lainnya. Jadi tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dengan akad jual beli. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, itu hukum syara untuk fakta justif yang pertama, yaitu tanpa transfer uang terlebih dahulu. Sekarang hukum syara untuk fakta yang kedua, itu hukumnya boleh. Boleh hukumnya justif untuk fakta kedua, yaitu justif dengan transfer uang lebih dulu kepada pemberi jasa sebelum dia belanja barang. Alasan kebolehannya karena mengamalkan hukum bolehnya wakalah bil ujrah atau bolehnya samsarah. Jadi wakalah bil ujrah atau bolehnya samsarah, ya. Nah, wakalah bil ujrah ini adalah akad di mana seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain dengan memberikan upah kepadanya. Jadi wakalah bil ujrah ini adalah akad di mana seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain dengan memberikan upah kepadanya. Itu namanya wakalah bil ujrah, mewakilkan. Dalil bolehnya wakalah bil ujrah itu adalah, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan begini. Jadi wakalah sah dengan upah atau tanpa upah. Jadi tasihul wakalatu bi ajrin wa bi ghairin wa bi ghairi ajrin. Jadi sah wakalah dengan upah dan tanpa upah. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu umalahu li qabdi sadaqati wa yaj'alu lahum umulatan ya. Walihadza qala lahu abna'u am. Jadi wakalah sah dengan upah atau tanpa upah. Kenapa? Sebab Nabi SAW dulu pernah mengutus para amilnya untuk menerima zakat dan memberikan kepada mereka upah. Karena itulah salah satu anak paman beliau berkata kepada beliau, hendaklah Anda mengutus kami untuk mengambil zakat, lalu kami menaikkan tugas kami untuk Anda sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain, dan kami pun memperoleh upah sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain. Nah, jadi ini adalah hadis tentang kebolehan wakalah bil ujrah. Nah, ketentuan wakalah bil ujrah ini Bapak Ibu, satu, upah yang diberikan kepada pemberi jasa titip wajib berupa uang nominal yang tertentu. Misalnya 500.000. Jadi harus uang nominal tertentu. Ya, artinya tidak boleh tidak tentu. Tergantung besarnya titipan, nggak boleh.
Tapi harus tertentu. Jadi tidak boleh beri jasa mendapat uang berupa presentasi dari nilai belanja, tidak boleh. Atau mengambil untung dengan cara melakukan markup harga, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Presentase belanja tidak boleh, markup harga tidak boleh. 2. Jika pemberi jasa mendapat diskon atau hadiah dari toko, maka diskon atau hadiah itu adalah haknya customer, bukan haknya pemberi jasa. Kecuali kalau misalnya sudah diberikan customer, nanti nggih pun iki rezeki jenengan. Nah, lain. Jika pemberi jasa memerlukan ongkos transport dan lain-lain untuk belanja, maka beban ini menjadi tanggung jawab customer. Ya. Jadi jika pemberi jasa memerlukan ongkos transport dan lain-lain untuk belanja, maka beban ini menjadi tanggung jawabnya customer. Nah, ya. Itu Bapak Ibu tentang just tip. Sekarang samsaroh. Kalau itu samsaroh. Ini samsaroh adalah akad di mana seseorang penjual atau pembeli, seseorang penjual atau pembeli meminta kepada perantara yaitu simsar untuk melakukan pembelian atau penjualan dengan memberi upah kepada perantara. Ini orang yang just tip itu juga bisa berlaku sebagai simsar. Sebagai apa? Makelar atau jasa. Dalil bolehnya samsaroh itu adalah, jadi samsaroh itu adalah akad di mana seorang penjual atau pembeli meminta kepada perantara, kepada simsar untuk melakukan pembelian atau penjualan dengan memberi upah tertentu kepada perantara itu, makelar. Nah, dalil bolehnya samsaroh itu adalah hadis Rasulullah SAW yang beliau mentakrir, yakni mendiamkan, mengakui kepada para simsar di pasar Madinah. Di pasar Madinah. Nah, ketentuan justif dengan akad samsaroh ini, dengan akad makelar, itu adalah secara umum sama dengan akad wakalah bil ujrah. Hanya saja dalam akad samsaroh, penetapan upah bagi pemberi jasa boleh berupa presentase dari harga barang. Jadi, bedanya akad samsaroh dengan akad wakil bil ujroh, wakalah bil ujroh. Kalau akad samsaroh itu adalah penetapan upah bagi pemberi jasa boleh dengan presentase. Kalau pada pada kasus yaitu jasa titip dengan wakalah bil ujroh tidak boleh dengan presentase, harus sesuai dengan besarnya, yaitu besaran nominal tertentu. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.